yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Hari ini kita belajar kesehatan mental. Sangat penting kita melihat apakah mental kita sehat atau sakit. Apakah anak-anak kita mentalnya sehat atau sakit. Saudara, saya bawa tema keluar dari jerat depresi dan emosi negatif. Saya bawa ini banyak di YouTube saya, menolong anak-anak, menolong Bapak Ibu supaya memiliki kesehatan mental. Coba lihat anggota keluargamu, apakah ada yang bawaannya diam-diam aja, itu sakit. Ya, pendiam itu sakit. Bukan berarti gini, bukan berarti nggak boleh diam. Maksud saya, apa ditanya diam, suka mengurung di kamar, suka dia pembawaannya beda. Introvert bukan sakit. Introvert itu artinya dia mengambil energi saat dia sendirian, itu introvert. Extrovert dia mengambil energi saat dia bertemu orang. Nah, kalau yang saya masukkan ini bawaannya diam aja, bawaannya diam, itu sakit. Dia nggak ada semangat, kurang fokus kerja. Atau sebaliknya, ada nggak dalam keluarga kita bawaannya kalau ada masalah marah-marah. Ya, marah-marah, ngamuk, marah, kasar, lempar barang, kata-kata kotor, itu sakit mental. Kurang fokus kerja, tidak produktif, tidak bisa kerja sama, itu sakit mental. Saudara, jangan melihat kiri kanan kita ini baik-baik saja, belum tentu. Ya, belum tentu yang kita lihat ini kiri kanan baik-baik saja. Kita yang tahu, saya yang tahu apakah sehat jiwa saya atau sakit. Ya, saudara, di Australia survei itu 80% orang udah makan obat anti anxiety, anti cemas. Australia itu sudah banyak makan obat itu. Istri saya lulusan Monash University dari Australia, bagian daripada psikiatri anak. Jadi dia bilang ternyata di Australia itu sudah almost of them udah makan obat-obat seperti antidepresan, anti anxiety, itu udah umum. Jadi mereka kerja enak, tenang, ya mereka udah makan obat. Nah, saya tidak salahkan obat ya, kalau dibutuhkan obat silakan. Tapi saya berdoa yang belum stres, jangan stres ya. Bilang sebelahnya jangan mau stres, bilang sebelahnya jangan mau stres. Siapa yang pernah diantara saudara pernah bilang stres sekali ya? Aku coba, pernah yang pernah ucapkan, iya aku stres sekali loh. Yang pernah ucapkan stres sekali, coba. Yang gak pernah stres maju ke depan ya. Berarti dia adalah orang-orang suci yang turun dari sorga. Saya aja pendeta pernah stres depresi kok ya. Saya pernah, saya jujur ya. Tapi tidak boleh tinggal dalam stres, tidak boleh tinggal dalam depresi. Di Alkitab ada 2 nabi besar yang pernah stres, Elia dan Musa. Bahkan minta mati. Saya pun bingung ya, ini Musa nabi besar, Elia nabi besar, kok minta mati sih? Saking beratnya masalahnya. Berat masalah loh. Kadang-kadang masalah ini kalau nggak mampu kita kelola, kita bisa mengalami tekanan. Saya berdoa hari ini diberkati ya. Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia. Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Ayat 4, sama-sama kita baca, ini puncak stres dia. Ayo sama-sama kita baca, kita semangati diri kita. Walaupun hujan turun, sama-sama kita semangati. 1, 2 ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba kita lihat Bilangan 11 ayat 15. Biar saudara lihat juga Musa minta mati. Jadi habis stres, depresi, bunuh diri. Di Korea bunuh diri banyak.
Di Jepang bunuh diri banyak, Singapura bunuh diri banyak. Ada banyak orang karena stres depresi ingin mati. Tapi aku bersyukur saudara dan saya masih hidup hari ini karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, Bilangan 11 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sama-sama lebih kuat lagi. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu. Supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara, ini Musa loh. Ini Musa, saudara. Nah, saudara kembali kepada slide kita. Saudara, Elia adalah seorang nabi Tuhan yang besar. Dia nabi hebat. Bahkan dia berdoa dalam Yakobus 5 ayat 17-18 supaya hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Elia manusia biasa, tapi dia punya kuasa oleh Tuhan bisa mendoakan hujan tidak turun dan mendoakan hujan supaya turun. Dia ini nabi besar. Yang berikutnya Nabi Elia ini adalah seorang yang udah mengalahkan 450 nabi Baal. 450 nabi Baal, nabi-nabi palsu di Gunung Karmel. Karena nabi-nabi Baal, nabi palsu ini menyesatkan orang Israel sehingga Israel banyak menyembah berhala dan orang Israel menghancurkan mesbah-mesbah Tuhan. Sehingga para nabi-nabi palsu ini banyak menyesatkan orang-orang Israel. Singkat cerita, Nabi Elia bertandinglah dengan nabi-nabi palsu ini. Katakanlah di sini Nabi Elia, di sini Nabi Baal, nabi palsu 450. Nah, mereka bertanding untuk menurunkan api. Siapa Allahnya yang benar? Nabi palsu 450 ini memotong daging lembu, membuat perapian, mempersembahkan daging lembu, berteriak seharian, turunlah api, tapi nggak turun-turun. Nabi Elia, dia buat daging lembu, dia buat batu, dia buat kayu, dia buat air. Sekali dia panggil Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, turunlah api, langsung turun. Artinya apa? Yang benar itu adalah Allah Israel. Maksud daripada Nabi Elia supaya orang Israel bertobat, supaya tidak menyembah patung-patung ilah lain, supaya jangan menyembah berhala-berhala, supaya kembali kepada Allah Israel, supaya bertobat. Saudara, dia menang, api turun, korban semuanya dibakar, dilahap, persembahannya berkenan di hadapan Allah. Sementara nabi palsu tidak turun, dan akhirnya mereka dibunuh dan mati semuanya. Saudara, menang, hebat. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa membuat hujan tidak turun. Dia mengalahkan nabi palsu. Tapi dia stres. Percayakah saudara, pendeta pun bisa stres? Pendeta di YouTube coba lihat, ada yang punya jemaat 6.000 kok. Dia bunuh diri sendiri. Ya, Rick Warren punya putra bunuh diri. Rick Warren siapa nggak kenal? Para pendeta semua kenal di dunia ini. Gereja terbesar di Amerika, jemaat yang hebat. Saya mengajak sama saudara, tidak satu orang pun yang tidak bisa stres. Semua kita rentan dengan stres. Aku berdoa firman yang sederhana sebentar kita bahas. Supaya setiap kita semua lepas dari jerat stres, lepas dari jerat depresi, lepas dari jerat emosi-emosi negatif. Yang pertama, kenapa Nabi Elia stres? Yang pertama adalah tidak sesuai hasil dengan ekspektasinya. Apakah ekspektasi daripada Nabi Elia? Supaya tadi semua orang Israel bertobat. Betul? Supaya semua orang Israel bertobat. Ternyata setelah dia menang, orang Israel nggak bertobat. Justru yang ada apa? Ancaman untuk dia dihukum mati. Pesanku 2026 Bapak Ibu, di depan mata kita, jangan terlalu tinggi ekspektasi. Roma 12 ayat 3, coba dibaca. Kita buka bang, Kak. Roma 12 ayat 3, saya ingat ayat ini tadi saya baca.
supaya kita hidup dengan takaran kasih karunia Tuhan. Hidup dengan iman, jangan terlalu muluk-muluk 2026 masalah tidak ada. Bahkan sudah beberapa pendeta berkata masalah makin berat. Prediksi para politik, ekonom, dan prediksi juga pendeta-pendeta. Tapi saya mau katakan, belum pernah ku tahu tahun baru ada prediksi makin baik. Selalu dari dulu aku lahir, selalu dibilang, betul ya kok ya, selalu dibilang bahwa tahun depan jauh lebih berat. Setiap memasuki tahun baru selalu begitu. Selalu dikatakan lebih berat, lebih berat. Tapi buktinya kita bisa toh, kita lewati. Kita bisa hidup, kita bisa survive. Bahkan kita bisa meningkat dalam berbagai hal. Roma 12 ayat 3 tadi katanya begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu, apa dikatakan sama-sama? Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi apa? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa kita stres? Pertama, pikiran kita ini yang gak kita kuasai. Pikiran kita ini jangan overthinking. Bilang sebelahnya, don't overthinking. Bilang sebelahnya, don't overthinking. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ada orang memikirkan tahun 2050 kayak mana ya? Jauh kali 2050. Nggak usah pikir 2050 lah. Ada lagi bilang 2030 nanti ini makin parah. Kok jauh 2030? Kata Alkitab Matius 6, ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi pikiranmu pikirkanlah sehari demi sehari. Jadi nggak berat. Bilang sebelahnya, pikirkan hari ini. Bilang sebelahnya, pikirkan hari ini. Jangan terlalu pikir hari esok. Hari ini aja kita stop. Alkitab bilang, masing-masing jangan terlalu pikirkan berlebih-lebihan. Nah, yang membuat saya stres juga di pernikahan. Ini pengalaman ya. Saya terlalu ekspektasi tinggi. Saya punya prinsip sekarang, less expectation but do more. Itu prinsip saya. Kalau ekspektasiku 10, yang ku dapat 2, berapa stresku? 8. Kalau ekspektasiku 6, yang ku dapat 7, apakah aku stres? Tidak. Karena 6, aku tahu takaranku 6 gitu loh. Ya. Nah, aku dulu waktu mau menikah berekspektasi kalau nanti punya istri, istriku nanti akan selalu sayang sama aku. Istriku tidak pernah merepet-repet, istriku akan selalu bikin indomie kuah, istriku akan nanti membangunkan aku dan memberikan aku kopi susu, dan dia memberikan aku perhatian kalau aku sakit. Harapan demi harapan, ternyata harapan itu tidak terjadi semuanya. Dan yang terjadi adalah istriku marah, merepet, dan aku bilang, Tuhan, apakah aku ini salah pilih? Saudara, jujur, ekspektasi terlalu tinggi. Akibatnya stres. Sekarang aku gak stres lagi. Karena aku tidak menikahi ekspektasi. Aku menikahi istriku apa adanya. Bilang sebelahnya, cintai keluargamu apa adanya. Ya, cintai keluargamu apa adanya. Nanti kau berpikir, nanti kalau aku punya mertuaku itu adil, memperlakukan aku dengan ipar-ipar, tidak berat sebelah. Nanti akan lebih fair, lebih sayang, lebih mengasihi. Kenyataan semua tidak terjadi seperti itu semua juga. Banyak pikiran-pikiran ekspektasi anak gadis, anak muda banyak gak menikah. Kenapa? Terlalu tinggi ekspektasi terhadap jodoh. Sehingga tidak punya pasangan. Bukan Tuhan tidak kasih pasangan, tapi terlalu tinggi. Bahkan sampai-sampai ada orang tulis, wah nanti suamiku ciri-ciri 1, tinggi badan 195 meter. Malaikat bilang, kau berapa? 135 meter. Nah saudara, artinya apa? Terlalu tinggi ekspektasi. Saya tidak salahkan, kita punya harapan. Tapi taruhlah harapanmu sesuai dengan ukuran iman. Ukuran kasih
karunia. Saya tidak lagi gerejaku tahun depan begini. Saya tidak. Saya tahu takaran Tuhan kepada saya. Saya melihat ada gereja besar, puji Tuhan, Tuhan berkati. Berapa gerejaku dipercayakan Tuhan, yang penting bagi saya apa? Apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan. Sehingga apapun hasilnya, saya akan berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Koko, Cici, beberapa hari lagi kita masuk tahun baru. Mungkin beberapa di antara saudara sudah ambil catatan, target 2026. Kalau menurut saya, jangan terlalu tinggi buat. Jangan terlalu tinggi, nanti sakit. Buat secukupnya. Secukupnya. Saudara kalau punya usaha sekarang modal 100 juta, ya Tuhan naikkanlah entah 150 juta yang baru, yang masuk berkat. Jangan langsung muluk-muluk, oh ini 100 juta, nanti ke depan 100 miliar tahun depan. Nanti yang datang itu adalah gangguan jiwa. Jangan terlalu muluk-muluk. Bilang sebelahnya, jangan terlalu muluk-muluk. Bilang sebelahnya, jangan terlalu muluk-muluk. Saya mengajak sama saudara, supaya saudara pertama, jangan terlalu tinggi ekspektasi. Tapi saudara, do more. Amin. Lebih setuju? Do more. Lakukan yang lebih. Itu yang prinsip bagi saya. Saya lakukan, kalau diminta 6, kulakukan 8. Hasilnya terserah Tuhan. Dan Tuhan juga tidak menyuruh kita dengan hasil, target. Tuhan lebih suka proses daripada hasil. Sama-sama katakan, Tuhan lebih suka proses daripada hasil. Iya, tapi kita manusia lebih suka apa? Hasil. Tapi Tuhan tidak. Tuhan lebih suka proses. Maka Tuhan bilang, aku lihat hatimu, bukan lihat hasilmu. Dan Tuhan gak pernah bangga dengan harta kita. Tuhan gak pernah bangga dengan pencapaian kita. Bahkan Tuhan bilang, engkau lahir tidak bawa apa-apa, engkau mati tidak bawa apa-apa. Jadi jangan pernah bangga dengan pencapaian. Tapi jalanilah proses dengan sukacita. Jalanilah proses dengan ucapan syukur. Yang membuat kita berbahagia apa? Ketika bersyukur dalam segala hal. Mindfulness. Mindfulness artinya apa? Engkau sadari apa yang ada padamu. Dan kau syukuri apa yang ada padamu. Saya begitu. Saya punya rumah apa adanya, kusyukuri indah. Kalau orang yang bersyukur, semua dilihatnya jadi indah. Orang yang bersyukur, apapun dimakan jadi enak, betul? Coba Bapak Ibu pulang dari sini makan. Coba dengan muka bersungut-sungut. Muka mengeluh, apapun yang dimakan tidak akan enak. Bahkan kalau ibu bapak mengeluh terus, ayam yang mati itu pun bisa bangkit dari kematian. Kenapa? Karena takut lihat wajah Koko. Takut wajah Cici. Percayakah kalian, bukan makan apa, tapi makan dengan siapa? Coba kalau kita makan dengan orang mengeluh, enak enggak? Enggak loh. Mau makan apapun enaknya, mahalnya. Kalau mengeluh satu orang udah bubar semua, itu enggak enak. Tapi kalau makan yang sederhana, tapi kita bilang, Tuhan terima kasih. Makanan pangsit ini, terima kasih buat tetong hangat. Thank you, berkati. Amin. Makan pangsit itu, iya masuk. Mindfulness, rasakan minyak lewat. Jangan makan pangsit nggak terasa. Jangan, rasakan. Itu mindfulness. Mindfulness sadar penuh apa yang di sekitarnya. Nikmati minuman yang masuk. Nikmati angin yang ada. Coba nikmati suasana ini. Coba aku tanya, suasana ini indah nggak menurut kalian? Indah? Ada yang berkata, sama aja. Nah saudara, kenapa? Karena engkau tidak bersyukur. Ada orang, coba aku tanya, kalau kita pergi ke Parapat, kan kita dari Medan 3 jam ya. Yang paling enak sampai di Parapat saat di mana? Saat kita belokan, kemudian kita lihat apa? Danau, betul? Siapa yang sama kayak saya? Kalau udah sampai ke danau, langsung, betul? Aduh, istriku kebangunkan. Istriku soalnya tukang tidur. Dia bilang, aku asal 5 menit ke mobil, langsung tidur. Ya, kau tidur, aku tersiksa. Kan paling gak enak bawa mobil sendirian. Tapi dia oke lah, I love you. Dia tidur, saya bangunkan dia sampai di atas. Wah, wih, indah.
indah, betul? Indah. Tapi ada orang yang saya ajak, lihat, itu loh danau, gunung, indah. Mereka bilang, biasa aja kok. Nah saudara, perhatikan baik. Dia tidak bersyukur dengan apa yang ada pada dia, jadi tidak bahagia. Bapak Ibu, rumahmu mewah, kalau enggak bersyukur, tidak mindfulness, engkau tidak menikmati rumah itu. Rumahmu terakhir ini kena banjir, masuk air. Sepertinya ada mungkin beberapa rumah masuk air. Tapi kalau engkau bersyukur, terima kasih Tuhan, rumahku masuk air. Tandanya aku masih bisa punya rumah, tapi masih ada air, gak apa-apa. Sobat lihat banjir yang ada. Satu kampung masuk ke dalam. Kadang-kadang kita bersyukur, kadang-kadang bukan mau membanding-bandingkan suka dengan penderitaan orang. Tapi sejujurnya masih ada orang yang jauh lebih menderita. Saya bilang sama istri saya, kan rumah kami kalau hujan deras ada netes-netes kok. Entah kenapa lah rumah ini ya. Berapa rumahku gak bocor. Rumah kalian bocor gak ya? Aku gak tahu, rumah kalian gak bocor ya. Tolonglah tukangnya kasih ke aku. Berapa tukangku selalu bocor. Udah berapa rumahku masuki. Bocor. Kalau gak bocor, tumpet pembuangannya. Ada aja lah gitu. Tapi ketika ada bocor kemarin, aku bilang sama istriku juga bilang, Ma, walaupun ini bocor, kita kuras airnya, kita rapikan, kita bersyukur Ma. Masih ada rumah kita. Paling bocor-bocor sedikit, taruh ember, ya selesai. Tapi coba yang kita lihat di sosmed. Coba lihat yang di sosmed. Mau diapain? Air sudah segini, mana bisa lagi digayung-gayungi, betul nggak saudara? Itu kan gila namanya, air segini digayung-gayung, kemana lagi? Artinya apa? Stres. Tapi apapun yang terjadi, kalau Bapak Ibu bersyukur, hidupmu bahagia. Ingat, bukan uang membuat engkau bahagia. Bukan target, bukan harapan. Di atas target masih ada target, betul. Di atas pencapaian masih ada lagi pencapaian. Dapat 1 M ingin 10 M. Dapat 10 M ingin 1 triliun. Uang tidak pernah bikin puas. Yang sanggup membuat engkau puas Bapak Ibu, di ruang hati kita hanya Tuhan Yesus. Hanya itu membuat kita puas. Saudara, saya mengajak saudara, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Itu penyebab kedua stres. Punya sosmed kan, Instagram. Istri-istri lihat Instagram orang. Lihat Pak, suaminya Pak, lihat bawa dia ke Perancis. Lihat bawa dia ke Inggris. Kau bawa aku ke Tembung. Lihat. Saya mau katakan, percayakah kalian, bukan adakah orang ke Perancis, sampai di Perancis, sampai di Menara Eiffel, tidak bahagia? Bisa? Bisakah orang sampai ke Eropa tapi nggak bahagia? Karena bahagia itu bukan from outside. Bahagia itu from inside. Katakan, bahagia itu berasal dari hatiku. 1, 2 ya. Bukan tempat. Jangan, kalau engkau masih bahagia karena tempat pergi luar negeri, pasti kalau pulang Indonesia stres. Siapa di antaramu pulang luar negeri? Enak kali luar negeri ini, bersih, rapi, indah. Wow, nice. Masuk kembali ke Kuala Namu. Ya Tuhan, stres sekali aku di Indonesia ini Tuhan. Ampunlah hidupmu. Lebih lama lo kau di Indonesia daripada di luar. Betul nggak saudara? Di luar paling sebulan udah hebat. Di Indonesia 50 tahun, 60 tahun. Kasihanlah hidupmu. Saya bahagia bukan karena, istriku bilang, Ma aku bahagia bukan karena kita ke Turki. Kami ke Turki tahun lalu. Bukan karena kau Aussie, bukan. Tapi bahagia aku from inside. Mama bawa pun aku ke pantai Bali. Dibandingkan Bali, kan ada pantai Bali di Pantai Cermin. Kan ada namanya pantai Bali. Nah, aku bilang di pantai Bali pun aku bahagia. Kenapa? Karena aku bersyukur dari hatiku. Bahagiaku bukan outside. Bahagiaku inside. Saudara, saya mengajak sama saudara, jangan suka banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Hidup tidak sebahagia sosmed, betul? Kan ada yang suami istri kita lihat bahagia kali di sosmed. Pas tanya sama istrinya, itu benar gak bahagianya? Ya namanya Instagram. Kenyataannya, akulah yang tahu itu katanya saudara. Stres dia. Kedua, kenapa Elia stres? Karena dia sendirian. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, jangan mau sendirian. Harus ada teman curhat. Selain Tuhan, ada satu orang. Jangan mau memendam cerita. Maka dalam rumahmu, ciptakan suasana nyaman bicara.
Ingat, kapan engkau sakit jiwa? Ketika engkau memendam sakit di hatimu sendirian. Semua ilmu psikologi berkata demikian. Kapan kita sakit jiwa? Ketika mendam, ketika menyimpan isi hati kita sendirian. Maka Tuhan bilang Mazmur 62 ayat 9, sampaikanlah pada Yesus. Ceritakan. Selain ke Tuhan Yesus, ceritakan kepada orang yang dapat kau percaya. Siapa yang dapat dipercaya? Kutanya dulu. Kalau istri punya beban emosi, siapa yang harus mendengarkan ceritanya? Siapa? Suami kan? Kutanya, siapa yang lebih sakit mental? Istri atau suami? Oh enggak, salah pertanyaan. Siapa yang lebih banyak tekanan jiwanya? Tekanan. Pikirannya, siapa yang lebih rumit? Istri atau suami? Ayo sama-sama dulu, siapa yang lebih rumit? Istri atau suami? Walah, istri. Istri jauh lebih rumit. Kenapa? Karena semua yang kalian pikirkan. Semua kalian pikirkan. Makan apa besok? Anak besok kayak mana sekolah? Kemudian gimana mertua? Bagaimana yang lain? Semua kalian pikirkan. Karena kalian multitasking dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Jangan jauh-jauh. Kalian lihat saya pun belum tentu pikirannya ke saya. Beberapa pikiranmu sudah, ini hujan kayak mana pakaian gua, kayak mana gimana banjir rumah gua, gimana. Coba yang bapak-bapak ini lihat saya, hanya lihat aku aja, gini-gini aja terus. Nggak pikirkan hujan kayak mana akibat di rumah. Kenapa? Karena bukan multitasking. Semua kalian pikirkan. Kalau anaknya 3, anak pertama bertanya, Pak besok makan apa? Tanya mama, betul. Anak kedua bertanya, mana pakaianku? Tanya mama. Bagaimana uang sekolah? Tanya mama. Semua tanya mama. Mati lampu, mati bola lampu, tanya mama. Pa, tolonglah bola lampu mati. Nanti. Nah itu, itu bapak-bapak suka nanti. Maka sekarang mengurangi beban istri apa? Ku buat gini kok, berbagi beban. Ma, apa bebanmu? Bantu aku ini, bantu aku ini, bantu aku ini, bantu aku ini. Bantu aku cuci piring, bantu aku buang sampah, bantu aku untuk nyapu rumah. Bantu aku untuk jemput anak. Bantu aku untuk bawa pakaian laundry. Bagi tugas. Saya sedih melihat suami. Pada waktu hari libur. Golek-golek. Dia tenang-tenang aja dia. Istrinya semua mikirkan baju. Mikirkan ini. Cucian. Rapikan. Lihat suami golek-golek. Stres istrinya. Kenapa? Tidak berbagi tugas. Membuat beban istri kurang. Berbagi tugas. Ya, kok tanya sama istri. Apa yang bisa ku bantu? Berbagi. Kalau tidak, nanti dia bisa meledak dan marah. Apakah yang dibuat oleh Elia supaya dia lepas dari stres? Yang pertama, berhenti sejenak. Akui bahwa engkau stres. Akui bahwa engkau letih. Akui bahwa engkau lelah. Jangan sok-sok kuat. Bagaimana perasaanmu? Enggak, aku kuat. Aku pernah jumpai begitu. Karena suaminya selingkuh. Sakit enggak punya suami selingkuh? Sakit. Tapi zaman sekarang pun istri banyak selingkuh. Sekarang imbang. Karena istri tidak mau ketinggalan angka. Mereka kejar-kejaran. Mereka bilang kami emansipasi wanita. Mengejar ketertinggalan. Rame sekarang ini. Semalam seorang suami dari Papua. Saya tiap hari loh dihubungi suami istri yang bertengkar. Yang bertengkar karena perselingkuhan. Ampunlah. Suaminya stres banget. Saudara, saya katakan sama saudara, yang pertama akui, jujur dengan perasaan. Kalau engkau letih, dia juara 1. Artinya apa? Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang jahat sebenarnya. Di tangan siapa? Cara pendekatan kita kepada anak. Ada anak visual, ada anak yang namanya audi, ada anak yang melalui pendengaran pendekatannya. Ada kinestetik melalui sentuhan, melalui praktek, melalui teladan. Saya mau katakan sama saudara, saya mengajak semua saudara, cobalah hari ini datang kepada Tuhan. Apapun keluargamu, masalahmu, aku berdoa semua di rumahmu tahun 2026 penuh dengan orang-orang yang sehat jiwanya, sehat mentalnya. Karena Tuhan Yesus sumber kesehatan. Aku berdoa di rumahmu masih ada tawa-tawa, amin. Sayalah ayah yang suka membuat istriku ketawa, yang suka membuat anakku ketawa. Ketawa itu adalah sorga. Kalau di rumahmu gak ada lagi ketawa, ampunlah. Apalah enaknya makanan kau rasakan. Apalah enaknya rumah mewah tanpa ketawa. Suami-suami,
Sering-sering buat istrimu ketawa. Kalau udah mulai stres dia, ciluk bana saudara. Biar dia ketawa, karena ketawa akan mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia, pembuluh darah melebar, hilang kebas, hilang migrain, nggak perlu makan obat. Dengan ketawa aja sudah sembuh. Suami yang baik suka membuat istri ketawa. Istri juga buat suamimu ketawa. Jangan bentak-bentak suamimu. Tuhan Yesus berkati saudara, aku berdoa, kalaupun ada tekanan hidup, percayalah. Alkitab bilang, pencobaan yang kau alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Semangatlah 2026, sambut bersama Tuhan Yesus, penuh sukacita, penuh semangat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari, ini ada lagu baru ya. Bisa dibantu ini lagunya. Lagu walaupun gunung itu tak berpindah. Saya ajak semua, masalah kita memang belum selesai, tapi ada Tuhan Yesus. Jangan takut, amin. Masalah tidak akan pernah habis, tapi penyertaan Tuhan ada pada kita. Masalah akan ada sampai kapanpun. Mau orang bilang 2026 makin berat. Selagi Tuhan Yesus menyertai kita, jangan takut. Tuhan pasti tolong engkau. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti kuatkan. Ikut Tuhan, tidak ada kata Tuhan tanpa masalah, tapi yang ada penyertaan Tuhan. Tuhan menggendong kita sampai pada masa tua kita. Serahkan seluruh hidupmu 2026 hanya di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita angkat lagu ini.